Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Kak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memulai PA kita. Nah, sebelum kita memulai PA kita beribadah dulu ya. Kita bernyanyi dan berdoa. Biar kakak yang membawa pujian dan doanya. Oke, untuk memulai PA kita bernyanyi lagu Kasih Pasti Murah Hati. Semuanya tahu kan? Tahu Kak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih-Mu Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa, saat sebentar kami akan memulai PA kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai kami Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah tempat ini Bapa, untuk menyertai dan memberkati kami. Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan PA pada hari ini. Engkau urapi, dan Engkau yang selalu menyertai hingga sampai pada akhirnya nanti. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang sebagai pendengar, kiranya Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan Bapa boleh dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpuji dan termuliaan nama-Mu, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada minggu ini yaitu bertema kerendahan hati. Apa tadi tema kita? Kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu dapat kita buka pada Nats kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Nanti kita bacakan, teman-teman semua boleh membukanya terlebih dahulu. Filipi 2 ayat berapa Kak? Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10. Ya Kak. Ya, tema kita hari ini yaitu kerendahan hati. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan bagaimana sih pengertian dari kerendahan hati tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengantarnya, yaitu kesombongan merupakan salah satu emosi yang kita sadari dalam hati kita. Nah, kita semuanya di saat kita merasa sombong seperti itu, pasti kita sadarkan kalau pada saat itu kita sedang menyombongkan diri kita. Tidak ada itu kalau kita sedang menunjukkan kesombongan kita tidak sadar dibilang. Itu semuanya pasti dalam keadaan sadar di saat kita sombong seperti itu. Nah, akibatnya kita memandang rendah dan tidak menghormati orang lain. Nah, itu merupakan kesombongan, dimana jika kita memiliki sifat yang sombong, nah kita pasti akan memandang orang lain itu lebih rendah, dan bahkan kita tidak menghormati orang lain. Itulah akibat dari kesombongan itu. Kita menganggap orang lain itu rendah dan tidak menghargai orang lain itu. Nah, teman-teman semua, pada PA kita kali ini kita akan belajar nih bagaimana sikap tersebut dalam pandangan firman Tuhan. Bagaimana sikap kerendahan hati ini dalam pandangan firman Tuhan. Tadi kan sudah kakak katakan, nats firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, di sini kakak mau bertanya terlebih dahulu buat teman-teman semua. Pernahkah Anda menemukan teman atau seseorang yang sombong? Coba salah satu dulu menjawab pertanyaan. Saya pernah Kak menemukan teman saya yang sangat sombong. Teman saya ini sombongnya dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, seperti itu Kak.
dia sombong karena orang tuanya sebagai pejabat, orang tuanya memiliki banyak uang, banyak mobilnya, banyak hartanya. Jadi setiap kami ke sekolah, setiap jumpa di sekolah, dia terus membangga-banggakan bahwasannya orang tuanya ini memiliki uang, memiliki banyak harta seperti itu Kak, dengan kemewahannya sendiri. Oh, berarti si Disna sudah pernah menemukan teman atau seseorang yang sombong di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bahkan dia sangat memperlihatkan kesombongannya itu seperti itu kepada teman-temannya. Oke. Nah, sekarang coba kita baca dahulu dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membacanya secara berganti-gantian. Semuanya sudah menemukannya kan? Sudah. Oke. Di sini kita membacanya secara berganti-gantian, dimulai dari saya, dan pada ayat yang ke-10 nanti kita membacanya bersama-sama seperti itu. Kita mulai dalam nama Tuhan Yesus. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Silakan teman-teman semua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita bersama-sama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, Oke, kita tadi sudah membacakan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 10 tadi. Nah, di sini kakak mau bertanya, apa yang diharapkan Allah dalam relasi kita dengan orang lain? Coba sebutkan dulu apa harapan Allah dalam relasi kita ini. Harapan Allah dalam relasi kita ini Kak, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Kak. Oke, itu Oke. Pada ayat 2 Kak. Oh ya, di situ kita dapat melihat bahwasanya yang diharapkan Allah di dalam relasi kita itu tertulis pada ayat yang kedua. Iya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, oke. Ya, pertanyaan yang selanjutnya mohon diperhatikan sama teman-teman ya. Bagaimana sikap kita untuk mencapai hal yang diinginkan Allah tersebut? Sikap kita kan Kak sikap kita yang diinginkan oleh Allah itu Kak seperti hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri Kak. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperlihatkan kepentingan diri sendiri seperti itu Kak. Oke, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Iya Kak. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Kan Allah menginginkan kita hidup rendah hati dan memperhatikan kepentingan orang lain nih. Nah, pertanyaannya bagaimana Allah memberikan teladan untuk hal yang tersebut? Coba jawab dulu teman-teman. Bagaimana Allah memberikan teladan tersebut Kak? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Kak. Oke. Hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, itu yang diinginkan Tuhan untuk kita hidup teladan. Seperti itu kan? Iya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman, apa perbedaan rendah hati, kesombongan, dan rendah diri? Coba jelaskan dulu secara jelas seperti itu. Apa perbedaan dari rendah hati, kesombongan, dan rendah diri? Coba siapa yang bisa? Perbedaan dari rendah hati, kesombongan, dan rendah diri. Oke, siapa yang bisa? Saya, Kak. Oke, silakan Disna. Menurut saya kan, Kak, perbedaan rendah hati dengan rendah diri itu, kalau rendah hati itu tidak sombong seperti itu, Kak. Tidak sombong. Kalau rendah diri itu merasa minder, kalau merasa tersindir seperti itu, Kak. Dan juga kalau sombong itu membanggakan dirinya sendiri, memegahkan dirinya sendiri seperti itu, Kak. Oke, dapat kita simpulkan kan kalau rendah hati merupakan apa tadi Disna? Kalau rendah hati itu tidak sombong seperti itu, Kak. Oke, tidak sombong, Tidak tidak membanggakan. menganggarkan apa yang Kak. kita miliki. Iya, Tetapi kalau rendah diri itu Minder. merupakan keminderan, minder kita, merendahkan apa? Kita terlalu merendahkan, berkecil hati, Kak. berkecil hati seperti itu. Itu perbedaannya. Dan kesombongan itu merupakan Memegahkan diri. memegahkan diri, meninggikan diri, apa yang dimilikinya dalam kehidupannya dia selalu sombong. Itulah yang meninggikannya. dikatakan meninggikan dirinya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman pernah memiliki kesombongan di dalam hati Anda? Oke, ini pertanyaan yang sangat ngeri seperti itu, karena ini menunjukkan pernah nggak kalian sombong di dalam kehidupan kalian. Nah, coba jawab dulu satu orang. Pernah nggak kalian sombong? Pernah sih, Kak, karena melihat orang yang ada sombong seperti itu terus menyindir-nyindir pribadi, jadi saya pun pribadi pernah sih juga sombong kepada orang itu seperti itu. Oke, seperti apalah kesombongan Disna itu? Contohnya kayak temannya tadi kan sombong gara-gara orang tuanya pejabat seperti itu. Iya. Disna menyombongkan dirinya dalam bentuk Saya- hal apa? Saya menyombongkan diri saya karena kepintaran saya, Kak. Saya dulunya pernah juara, jadi di kejuaraan saya, disitulah saya menyombongkan diri saya bahwasanya saya pintar. Saya tahu dengan jawaban apa yang diberikan oleh guru seperti itu, Kak. Oh iya ya, berarti si Disna ini menyombongkan dirinya bahwasanya dia sangat pintar Pintar, pada Kak. waktu dia sekolah seperti itu. Nah, pertanyaannya Disna, bagaimanalah pengaruhnya dalam relasi Anda sekarang ini? Kalau kan kemarin si Disna sombong nih. Apalah pengaruhnya dalam kehidupan Disna saat sekarang ini? Apa efeknya seperti itu, pengaruhnya? Efeknya gimana ya, Kak? Jadi menganggap sepele suatu hal keadaan yang terjadi di dalam kehidupan saya sepelekan dulunya, Kak. Karena saya pintar, jadi saya menganggap semua itu mudah dan sepele. Dan itu tidak akan sulit bagi saya seperti itu, Kak. Tetapi setelah saya mempelajari PA ini, saya sedikit bisa belajar dari kesombongan saya itu seperti itu. Oke. Ada penyesalan bahwasanya kita melakukan kesombongan pada waktu dulu. Seperti itu. Nah, coba bagaimana mengatasi kesombongan tersebut? Di situ tadi kan ada nih sudah dijelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, di sini kakak mau bertanya bagaimana mengatasi kesombongan tersebut. Dapat kita lihat, coba kita lihat dulu di ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Coba dibacakan dulu sama-sama membacakannya. Disna dengan Lucy. 1, 2, 3 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan itu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang ke-5, lanjut.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Oke. Kristus Yesus. Oke, tadi sudah kita pelajari kan bagaimana dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, itulah cara mengatasi dari kesombongan tersebut. Nah, perlu kita pelajari teman-teman semua, kita sama-sama belajar dan melatih dalam mengatasi hal kesombongan tersebut. Dan bukan hanya kita pelajari dan melatih saja bagaimana caranya agar kita hidup dalam kerendahan hati, tetapi teruslah berdoa dan minta pertolongan dan juga penyertaan Tuhan agar kita selalu memiliki sifat yang rendah hati. Nah, agar kerendahan hati itu tidak hanya singkat tinggal di dalam kehidupan kita. Jika kita selalu meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan, maka semuanya itu akan bertahan di dalam kehidupan Kita. Kak. Oke, sehingga kita menjadi atau memiliki kerendahan hati seperti tema kita pada hari ini. Oke, di sini ada kata-kata bahwasanya ini merupakan kata memperkuat iman kita agar kita selalu memiliki kerendahan hati. Nah, teman-teman dengarkan ya, mengikuti teladan rendah hati akan sia-sia selama Yesus tidak menjadi pusat dalam hidup kita. Ya, mengikuti teladan rendah hati akan sia-sia selama Yesus tidak menjadi pusat hidup kita. Maka dari itu, kita selalu berpusat kepada Tuhan agar keteladanan dan kerendahan hati itu selalu melekat di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, cukup sekian PA kita pada minggu ini. Semuanya sudah paham kan? Paham, Kak? Oke, Paham, Kak. untuk menutup PA kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih-Mu Bapa, hingga pada hari ini kami telah selesai Tuhan dalam melakukan penelaahan Alkitab kami. Bapa, Engkau selalu ajar-ajari kami, Engkau sertai kami Tuhan, agar kami memiliki keteladanan dan kerendahan hati Bapa. Melalui firman-Mu tadi Tuhan, kami tidak akan melakukan kesombongan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya. Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di atas semuanya ini Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.